banyak di antara saudara-saudara kita yang belum pernah mendapatkan bantuan ataupun belum menerima bantuan, ya, bantuan sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya banyak yang mengatakan saya tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sosial semuanya, untuk hari ini ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Buatnya teman-teman pendamping sosial dan juga buatnya para KPM PKH dan sahabat-sahabat sosial saya semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat terus, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, semuanya, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang masalah data DTKS, ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya banyak di antara saudara-saudara kita yang belum pernah mendapatkan bantuan ataupun belum menerima bantuan, ya, bantuan sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya banyak yang mengatakan saya tidak mampu, saya miskin, saya kurang mampu, tapi kenapa tidak bisa mendapatkan bantuan? Kenapa nama saya tidak ada di dalam kenapa nama saya tidak ada di dalam PKH ataupun bantuan pangan non tunai gitu, BPNT, ya. Nah, untuk itu di sini saya informasikan, ya, saya berbagi kepada teman-teman semuanya tentang masalah data DTKS. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya untuk bisa mendapatkan bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, bantuan KIP dan lain sebagainya, pemerintah merujuk kepada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, dan itu sudah banyak dibahas oleh teman-teman kita semuanya dari para pendamping sosial PKH. Namun untuk itu sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk mendukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe dan juga tekan tombol loncengnya sehingga terus bisa mendapatkan notifikasi informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan juga di-share juga kepada orang lain. Share juga kepada orang lain sehingga saudara-saudara kita juga tahu informasi-informasi ini dan mereka tidak salah menanggapi kenapa mereka tidak mendapatkan bantuan. Baik teman-teman semuanya, seperti yang saya katakan tadi, salah satu untuk bisa mendapatkan bantuan sosial itu dulu harus terdaftar dulu di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, namun bagi teman-teman semuanya, saudara-saudara saya semuanya, bagi yang belum tahu bagaimana sih caranya untuk bisa mendaftarkan ataupun untuk bisa masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di sini pemerintah telah membagikan skema alur bagaimana caranya mendaftarkan diri di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat pendaftaran fakir miskin data terpadu kesejahteraan sosial ataupun disingkat dengan DTKS. Yang dimana dasar pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang dimana tentang penanganan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya ataupun keluarganya. Nah, ini dasar yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Kemudian yang kedua, Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Ya. Kemudian yang ketiga, Permensos Nomor 5 Tahun 2019, yaitu tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di sini kita lihat nomor 1 itu fakir miskin. Nah, kemudian
mendaftarkan diri ke kepala desa ataupun kelurahan hanya dengan membawa KTP dan KK, kartu keluarga. Dari perangkat desa itu melakukan musyawarah desa untuk diverifikasi dan divalidasi apakah keluarga tersebut layak dimasukkan ke dalam DTKS atau tidak. Dan itu semua dari hasil musyawarah ya. Tidak sembarangan dimasukkan ke dalam data ke DTKS. Nah, setelah itu dari perangkat desa bisa juga itu melalui langsung ke Dinas Sosial. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga berdasarkan hasil dari verifikasi dan validasi data. Jadi itu tidak semua usulan yang valid itu masuk ke dalam DTKS. Makanya seperti yang saya katakan tadi akan ditinjau kembali, dilihat dulu apakah mereka itu bisa kita masukkan ke dalam DTKS atau tidak ya, karena tidak sembarangan untuk juga memasukkan ke dalam data DTKS. Itu semua dari hasil musyawarah, dilihat dulu, diverifikasi dan divalidasi datanya dulu, baru dimasukkan ke dalam usulan ke DTKS. Nah, setelah masuk ke Dinas Sosial, setelah adanya SK dari Bupati ataupun Wali Kota Kabupaten Kota setempat, barulah nanti diusulkan dari Dinas Sosial ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan, dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial, ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di situ kementerian ketika ada penambahan kuota bantuan, maka yang akan diambil datanya itu yaitu di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, dan itu merupakan hasil verifikasi dan validasi data di tingkat desa. Nah, apakah semua yang sudah masuk ke dalam data di TKS akan mendapatkan bantuan? Nah, itu kan pertanyaan yang paling yang ditanyakan oleh masyarakat begitu. Jawabannya nanti saya akan bahas kepada video selanjutnya ya. Kita akan bahas di video selanjutnya. Dan di sini kita akan bahas tentang masalah alur bagaimana caranya untuk masuk ke dalam data di TKS. Jadi seperti itu teman-teman, dilihat di sini di gambarnya ya, bagaimana alurnya, dan ini juga pernah dibahas oleh teman-teman kita yang lainnya sebagai pendamping PKH, bagaimana caranya untuk bisa ataupun diusulkan masuk ke dalam data di TKS. Baik teman-teman, cukup sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal bagi kita semuanya. Dan sekali lagi saya mengajak teman-teman yang baru melihat channel ini ya, saya lupa perkenalkan diri. Nama saya Irsan, salah satu pendamping PKH di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan. Baik teman-teman, sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk dukung channel ini ya, dengan cara like dan subscribe dan ditekan tombol loncengnya, dan bisa juga kepada orang lain sehingga teman-teman dan saudara-saudara kita tahu informasi-informasi yang ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.